IKN. Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya, ya nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri, jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas, karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Nah, dengan demikian, saya terus terang ketika ada pembahasan di DPR, saya mengatakan tolong berikan catatan-catatan kritis. Semangatnya kita nggak ada masalah, tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita, kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita. Kita pengen tidak memilih, pengennya jalan semua, tapi unfortunately ya kita harus memilih saat ini. Disitulah mengapa kita ingin dorong pertumbuhan semakin besar, kue ekonomi makin besar, makin bisa banyak yang dibagi, termasuk untuk infrastruktur, termasuk buat IKN, tapi juga untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Soal sumber daya yang kita miliki, kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan tidak. Tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi di Kalimantan sendiri itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas, supaya hakim-hakim kita hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya.
walaupun yang ngoreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar. Ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu 3, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang institusi pendidikan. Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek ini dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan, tapi ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus ini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di bandara di Sucipto, lalu jalan naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik, karena bukunya Kuliah Tauhid seperti Ustadz ini. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Ini kata bilang, tahun 50-an dia masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak, supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imad, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik? Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini, apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Ketika pesan-pesan dari kepemimpinan itu pesan-pesan yang dipandang sebagai pesan penuh dengan nilai integritas, punya pondasi moral yang kuat, sehingga gagasan yang digulirkan bukan saja gagasan yang diterima sebagai ini benar, ini baik, tapi ini dipercaya. Nah, ini yang harus dikembalikan. Jadi teman-teman sekalian, PR kita besar. Nah, sekarang untuk kampus, yuk mulai dari kampus. Bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak manipulatif. Kegiatan-kegiatan yang laporannya enak kalau diaudit. Kegiatan yang semua pengelolanya itu bisa dengan transparan menceritakan. Ini PR. Kenapa? Karena kita dulu tidak dimulai dengan didik integritas sebagai prioritas pertama kita. Ketika TK, ketika SD, tidak. Enggak. Bong, teman-teman lihat kalau anak-anak SD, mungkin TK, pelajaran TK itu. Bisik-bisik dari kuping itu. Ingat kan? Apa namanya? Bisik berantai. Itu kan permainan, bukan? Permainan apa itu? Pesan berantai. Pakai bisik-bisik. Itu untuk apa itu?
ngecek integritas teman-teman. Ya, pesan lewat satu kuping ke kuping lain muter, pas sampai di ujung masih sama nggak? Itu dia. Itu dia, hilang di jalan. Ini baru kalimat saja, sudah banyak yang mengelola di jalan. Teman-teman, kalau ini tidak dikoreksi, problem. Jadi PR kita, jangan sampai kita hanya menengok ke depan sana. Oh Anda salah, Anda koreksi, bukan. Yuk kita, ini PR buat saya, PR buat kita, PR buat Anda, buat semua. Mari kita. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. 10 tahun Demokrat berkuasa, yaitu pada saat zamannya SBY, teman-teman. 10 tahun juga PDI Perjuangan itu menjadi partai oposisi, ya. Kemudian 10 tahun ya, PDI berkuasa, ya. Demikian juga Demokrat oposisi, teman-teman, ya. Jadi kedua partai ini memang tidak bisa bersatu, ya, sampai detik ini. Namun ketika kemudian Jokowi mengkhianati PDI, teman-teman, ya, di akhir jabatan Jokowi, ya, PDI itu memberikan kursi menteri, ya, menteri, ya, ATR BPN pada saat itu, ya, kepada AHY, teman-teman, ya. Selang sekitar 5 atau 6 bulan, ya. Dan itu mengubah peta politik pada saat itu, ya. Dan kita tahu bahwa AHY ini adalah orang yang sangat berbakat, ya, anak muda yang sangat berbakat, teman-teman. Beliau itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, ya, chemistry yang sangat hebat, dan wibawanya menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi tidak salah kalau misalnya kemarin kenapa AHY itu, ya, hampir saja menjadi wakilnya Anies, teman-teman, ya. Padahal kedua tokoh ini sangat klop sekali, sangat bisa diandalkan sekali, sangat bisa diharapkan bisa membawa gagasan perubahan tersebut, ya. Dan kali ini, ya, harapan tersebut, ya, sudah pupus, ya, pada saat yang lalu, sehingga Caimin yang menjadi wakil Anies, teman-teman. Namun harapan itu muncul kembali, ya, di kontestasi Pilpres 2029 ini, ya. Jika kemudian, ya, Prabowo tetap bersama dengan Gibran, atau Prabowo berkoalisi dengan PDIP, ya, atau Puan Maharani menjadi wakilnya Prabowo. Sekarang pertanyaannya, AHY ini kemana, gitu, ya. Padahal potensi AHY ini menjadi wakil itu sangat besar sekali. Nah, makanya saya katakan bahwa bisa jadi AHY ini akan menjadi pendampingnya Anies, teman-teman, ya. Kenapa? Karena per saat ini pun, ya, sangat-sangat berpotensi besar bahwa AHY ini akan maju sebagai capres ataupun cawapres, ya kan? Dan ini menurut saya adalah duet yang sangat maut. Bagaimana menurut kalian?